Saya Albert Triwibowo, angkatan 2005, lulus 2009. Pengalaman diaspora ketika kuliah S2 dan S3 di Jerman, di Innsbruck dan Oslo. Saya Arnold Firdan Pakpahan, saya masuk Unpar itu tahun 93 di HI, lulus tahun 98. Pengalaman diaspora saya waktu saya ambil master di Amerika Serikat, kemudian lulus, saya kerja selama 1 tahun di Denver dari tahun 2001 sampai 2002. Kemudian kembali ke Unpar, lalu kembali lagi ke luar, ke Jerman, di studi doktor di Dortmund. Ada pengalaman menarik ya, waktu itu saya di Jerman, saya dan OAP itu ikut seminar judulnya Indonesia PhD Network. Melakukan itu di Göttingen ya, rasanya Göttingen. Tempatnya nggak jauh juga dari kampus gitu, tapi kita berdua ke sana, kita PP waktu itu ya, pakai kereta berangkat pagi, presentasi, kemudian balik lagi ke Dortmund dan ke Duisburg. Pengalaman lain dalam konteks non akademik, biasanya kita suka main bola banyak. Kita pernah lawan tim Malaysia waktu itu, dan kalau saya ditanya hasilnya pasti menang. Mata kuliah favorit lah, di FAB dulu lah. Kalau saya pas master mungkin ya, karena pas doktoral kan research based. Yang pertama tuh, sejujurnya saya lupa nama pastinya ya, tapi saya ingat dosennya. Kalau nggak salah development studies atau apa ya, saya lupa. Tadi yang ngajar tuh Jan Christoph von der Putten, saya ingat sekali. Kenapa kemudian jadi sangat menarik? Karena di situ saya terakhir tugasnya paper, saya nulis tentang Indonesia. Beruntungnya nilainya baik, dan kemudian pada akhirnya yang bersangkutan dosen tersebut bahkan sempat ke Indonesia. Karena penelitian beliau juga tentang Indonesia, sempat di Unpar jadi fellowship ya kalau nggak salah, research fellow selama 6 bulan atau 1 tahun saya lupa, tapi minimal 6 bulan lah. Kemudian ketika kembali ke Jerman, ketika saya belum lulus, sempat mengundang juga Mbak Silvi, sempat ke rumahnya, kita sempat main ke rumahnya pada saat dia ada acara, dan bahkan souvenir buat pantian masih dipakai sampai sekarang. Itu yang menarik sih. Waktu saya sekolah master program tuh ada satu mata kuliah menarik, International Economics. Mata kuliah diajar oleh Profesor Hao Enomoto. Ini mata kuliah itu yang kemudian membuka bahwa aktivitas ekonomi internasional itu menarik. Itu yang kemudian membuat saya jadi mendalami isu-isu ekonomi politik internasional. Dan ketika saya lagi ambil doktor pun, saya mengajar waktu itu ya di kampus. Saya diminta mengajar sebagai PhD student. Saya mengajar mata kuliah International Political Economy untuk anak-anak S1 di TU Dortmund. Ada satu kebiasaan orang Jerman namanya Pünktlichkeit, on time, punctual gitu. Dan itu menjadi pengalaman menarik karena saya pernah punya janji dengan profesor gitu ya, jam 1 siang, jam 13.00 gitu. Tapi karena kebiasaan orang timur gitu kan, kita nggak enak kan kalau masuk ke ruangan gitu ya. Jadi saya menunggu di luar, berharap prof saya keluar gitu ya, nyuruh saya masuk gitu. Jadi akhirnya karena sampai jam 1:05 saya nggak dipanggil masuk ya, saya ketok gitu ya. Dan dia marah waktu itu. Kalau janji sama saya jam 1, masuknya jam 1. Karena kita orang timur kan maunya nunggu ya gitu ya, nunggu dipanggil gitu. Tapi itu yang membuat kemudian ya jadi besok-besok ya segala sesuatunya direncanakannya harus tepat ya. Karena kalau di Jerman kan jam kereta nyampenya di mana, pindah kereta kemana itu kan semuanya on time. Kalau buat saya yang membekas tuh ini sih, selain itu setuju ya tentang apa harus lah. Yang kedua itu terkait dengan kebiasaan berbicara apa adanya atau direct gitu, langsung jadi ngomong. Tapi beda dengan kalau di Asia kan kita masih berusaha untuk bicara dalam gaya yang halus gitu ya, mau ngomong apa adanya tapi coba sedikit di bumbu-bumbu atau ditambahi supaya nggak menyinggung gitu. Kalau di Jerman terutama ngomongnya apa adanya, tapi tidak dengan maksud untuk menyinggung atau merendahkan gitu ya, tapi ngomong apa adanya. Setelah itu ya sudah, intinya langsung ngomong to the point apa adanya tanpa inisiatif atau tanpa upaya untuk menyinggung gitulah. Dan kadang-kadang itu sering salah diartikan oleh orang Asia seperti kita dari Indonesia, karena kita biasanya ngomongnya tuh halus gitu, bahasanya semua dibumbu-bumbui supaya tidak menyinggung gitu kan. Nah kalau nggak siap atau kaget ya nanti ketika bertemu dengan orang-orang seperti orang Jerman, biasanya pertama pasti akan kaget gitu, tapi setelah itu ya dia baik-baik saja ke kita gitu, karena antara profesional dengan inputnya itu dua hal yang berbeda dengan hubungan pribadi gitu ya. Mungkin itu sih. Das ist ganz richtig. Itu artinya itu benar sekali.
Jadi kadang-kadang kita juga perlu apresiasi ya ketika ada orang bicara atau ketika ada student menyampaikan pendapat gitu. Jadi kadang-kadang saya suka ngomong gitu, das is ganz richtig, artinya ya encourage saja bahwa bener kok apa pendapat kamu gitu. Kemudian nanti kita kalau memang mau diklarifikasi, mau dikoreksi ya tinggal dapat. Tapi kata-kata itu biasanya sering saya sebutkan, misalnya discuss gitu ya dengan ini Koabe atau dengan siapapun gitu ya. Biasanya saya lebih das is ganz richtig. Saya ingat ada beberapa sih sebetulnya. Pertama mungkin agak aso. Ya, yang satu Jerman itu terkenal dengan sosisnya. Mungkin nanti dicari ya. Saya mungkin agak salah sedikit ya. Saya agak lupa ingat. Allah hat ein Ende, nur Wurz hat zwei. Jadi semua itu punya satu akhir, hanya satu hal yang punya dua ujung, yaitu sosis. Itu pertama. Yang kedua, der Hunger kommt beim Essen. Artinya bahwa ini sebenarnya lebih motivasi ya. Kadang kita butuh motivasi, dan motivasi itu sebenarnya yang penting adalah memulai dulu sesuatu tanpa harus nunggu motivasinya kapan. Kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa nunggu nih momen yang tepat. Semua itu akan mengalir gitu. Yang penting adalah mulai dulu gitu ya. Ketika udah makan kita akan ngerasa bahwa kita tuh lapar kok gitu. Jadi intinya kurang lebih gitu. Nah, untuk sharing lebih lanjut, jangan lupa ikut acara Homecoming from Cemuluit to the World. Sabtu tanggal 14 Desember, pastikan join, catat di kalender, daftar, dan ikuti acaranya untuk sharing-sharing lebih lanjut. Kalian harus like, comment, and subscribe.